ini yang kita wawancarai langsung ownernya Famis Hijab. Nah, silakan perkenalkan diri, Bu. Jadi, coba dulu tunjukkan. Nah, kita tidak lagi gini. Kita tidak lagi gini-gini ya. Nggak bener. Few moments later. Nah, kali ini di IGTV-nya Famis Hijab, Instagram @famis.hijab ada podcastnya loh. Ada podcast. Jadi yang pertama kali bakal ditanya itu adalah ownernya langsung. Nah, jadi nama owner kita itu adalah Putri Rahmawati atau sering dipanggil Ibu Popo. Saya halo dulu, Mami. Halo, assalamualaikum. Mami, banyak banget nih. Ya. Setelah kita buka open Q&A di Instagram, banyak banget yang nanyain gimana sih awal Mami itu merintis Famis Hijab. Rata pertanyaan terus-terusan kayak seperti itulah ya. DM Mami. Itu lah ya, DM Mami pribadi, kalau misalnya jumpa sama orang juga. Tadi di DM-nya Famis juga rata-rata isinya itu ya, paling banyak isinya itu, jadi kemudian kita bahas. Oke, Jadi Mami itu mulai usaha modal 0 rupiah. Masa bisa modal 0 rupiah, Bisa Mami? dong. Jadi modal itu biar yang lain pada tahu juga. Modal itu bukan hanya tentang uang ya, bukan hanya tentang uang, tapi modal kita itu sebenarnya bisa banyak. Aja Bisa ide, bisa segala macam banyak banget, bisa tenaga, ya kan? Jadi waktu itu Mami modalnya 0 rupiah. Awalnya jadi ini berdasarkan dari iseng-iseng lah ya, iseng-iseng ngabisin waktu bingung mau ngapain daripada warawiri sana-sana nongkrong sana sini setiap hari dari pagi malam nongkrong ya kan, nggak ada hasilnya. Jadi waktu itu Mami mikir aku ngapain ya gitu. Jadi akhirnya karena ada abang Mami jualan, dia jualan hijab waktu itu. Jadi Mami mikir mau ngapain, kan bingung ya. Kita tuh suka bingung itu sebenarnya memulai di awalnya. Mau ngapain sih? Apa yang mau buat? Gitu. Jadi akhirnya Mami itu datangin abang Mami. Terus Mami bilang, aku mau dong bawa barang ini mau aku jual. Hijab tadi. Iya, hijab yang dijual sama Mami tadi. Mami mau jualnya, tapi Mami bilang, tapi nanti yang laku untungnya buat aku ya. Karena kan abang adik kan. Jadi apapun yang laku nanti untungnya buat aku ya. Jadi Mami juga bantu dia ngabisin barang terjualnya, Mami kembalikan dengan harga yang ya dia dapat untung juga lah ya kan? Berarti Mami dengan harga jualnya harga yang sudah ditentuin sama Abang Mami atau Mami naikin lagi? Pokoknya Mami bikin harganya sesuai harga pasar, tapi Mami kasih untung juga untuk Abang Mami. Jadi dua-duanya untung. Jadi Mami bilang, Mami bawa barangnya, nanti untungnya buat aku, yang untung aku cari sendiri itu untuk aku ya. Tapi Mami bilang nanti aku kembalikan lagi barangnya kalau nggak laku. Jadi waktu itu ibaratnya iseng-iseng berhadiah daripada mondar-mandir nggak jelas ya kan. Jadi akhirnya hari itu juga langsung Mami bawa itu barangnya, masukin dalam mobil ya kan, langsung penuhin mobilnya full. Jadi waktu itu mobilnya sedan dan barangnya itu full. Mobilnya lumayan transparan, jadi pas bawa mobil kan barangnya full, takut juga ditangkap polisi kan, karena kan nggak boleh kayak gitu kan. Sampai lihat spion aja itu nggak bisa lagi karena Mami full kan barangnya satu mobil. Dan waktu itu bingung mau jualnya sebenarnya mau kemana, karena nggak tahu juga pasarnya di mana, target pasar Mami waktu itu juga belum tahu, karena Mami juga nggak pengguna hijab awalnya ya kan, jadi bukan pengguna hijab, jadi nggak tahu juga beli hijab itu kemana segala macam, siapa aja yang jualan itu yang bakalan Mami cari gitu. Jadi waktu itu targetnya bukan pengguna hijab, target Mami langsung ke penjual hijab, Toko besar. padahal barang yang diambil abang Mami waktu itu tokonya masih kecil ya, targetnya tokonya lebih gede daripada yang punya barang. Oke, nggak apa-apa, yang penting coba dulu ya. Ikhtiar aja dulu. Jadi Mami waktu itu belajar marketing. Yang awalnya itu benar-benar Mami ini orangnya tipikal. Sebenarnya kalau teman-teman yang udah kenal, Mami itu bukan sombong, bukan Sombong amat.
bukan orang yang kayak gampang bersosialisasi lah gitu. Kayak apa sih kata-kata itu, ekstrovert atau Introvert. Hmm. Jadi mami itu emang introvert. Jadi kalau misalnya ada orang yang kenal, misalnya di Instagram hahaha aslinya tuh nggak kayak gitu. Ini kan karena belajar, karena udah sering coba-coba. Tapi kalau misalnya udah dekat baru bisa. Tapi kalau orang baru kan susah ya. Dari dulu tuh kayak gitu. Jadi waktu itu uji nyali lah, uji mental toh nggak ada yang kenal juga. Jadi kalaupun malu nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi kalau misalnya salah-salah juga nggak malu gitu. Oke ya, jadi sebenarnya jadi mami itu langsung pikir-pikir, muter-muter Pekanbaru mulai jam 3 sore, muter-muter Pekanbaru, kira-kira di mana sih yang pernah ingat di mana ada orang jual hijab. Kami waktu itu ingat pernah lihat lah gitu kan. Kami langsung tujuannya ke Jalan Kaharudin Nasution di Mapoyan. Di situ kan di Undri, dekat-dekat Undri itu banyak ya. Waktu itu ada salah satu toko lumayan gede di situ. Jadi kami langsung berhentikan mobil di situ. Pas di depan tokonya mau turun bingung, nggak pede kan. Secara toko orang itu gede. Terus mau turun itu gimana ya cara menawarkan diri. Mami itu takut ditolak gitu, belum apa-apa tuh takut ditolak. Tapi waktu itu nggak ngerti juga gimana, apa memang rezekinya hari itu. Jadi kami turun, sempat terdiam. Kenapa kak? Sempat terdiam dulu sebentar. Terus karena udah terlanjur kan kayak terpaksa gitu kan udah ya udah harus sudah sampai situ. Nggak mau nih. Aku nggak mau gitu. Nggak mungkin kami alihkan, karena saking malunya kami jadi beli hijab. Iya, Jadi kami tetap keyakinannya tuh dari dulu, selagi mau pasti bisa. Meskipun jadi sampai tergagap-gagap ngomongnya, sampai terbisu sebentar. Jadi kami bilang akhirnya untuk sampaikan apa maksud kami pergi ke situ. Jadi akhirnya kami kasih tahu kalau kami itu bawa barang, jualin, mau nggak gitu. Terus mungkin nggak ngerti juga ya waktu itu, dan ternyata langsung diborong banyak. Hari itu hari pertama nggak nyangka juga, jadi langsung diborong banyak. Mami tetap kasih harga yang ya namanya pedagang ya, nggak mungkin mau beli mahal dong. Pasti dia tetap ada perbandingan harga dengan tempat dia biasa belanja. Tapi mami rasa harganya masih masuk, mami masih dapat untung di situ, dan masih bisa kembalikan uang yang modalnya kepada abang mami lagi. Yang abang mami itu dulu yang mami ambil hijabnya itu sekarang jadi Sezaki Hijab. Makasih Sezaki Hijab. Itu bukti kesuksesan. Iya, belum. Kami belum pernah merasa kayak sukses gitu sih, Des. Jadi bukti merintis. Ini jalani prosesnya. Jadi kalau misalnya itu jadi pengalaman. Jadi kalau misalnya cerita sama anak, sama siapa gitu, rasanya ada kebanggaan tersendiri karena kita udah mau mulai dari yang nggak bisa jadi bisa. Bukannya mami udah bisa dari awal, enggak. Jadi kalau udah bisa mah gampang ya. Kalau udah ada modal awal mah gampang. Ini benar-benar dari nol waktu itu. Jadi hari itu beberapa toko yang didatangin. Kalau nggak salah itu ada 3 toko yang didatangin, dan semuanya berhasil belanja barang mami. Semuanya. Tiga-tiganya barangnya langsung tinggal dikit karena kan bawahnya juga nggak seberapa. Jadi waktu itu jam 3 sore pulang, jam 6 sore udah sampai lagi di tempat abang mami. Dia langsung bilang gimana gitu, kayak langsung dia pengen apa sih, kayak tidak menaikkan lah, apa sih bahasanya ya, tidak apa sih, kayak apa ya, katanya gitu lah ya. Jadi dia ragu-ragu dan tanya gimana. Terus mami awalnya dengan langsung sedih gitu kan, dan ternyata laku banyak, bahkan lebih banyak terjual daripada kami lagi di tempat. Langsung hari itu kami kembalikan semuanya barang-barangnya yang sisa. Terus untungnya hari itu cukup 3 jam aja dapat 1 juta rupiah. Itu rasanya tuh luar biasa banget. Jadi semenjak hari itu ketagihan, besoknya datang lagi.
bawa ya barangnya gitu. Abang mami pun senang karena barangnya terjual secara banyak. Jadi dia bisa belanja lebih banyak lagi. Kayak gitu untuk awalnya. Sampai akhirnya itu mami jalani cuma sekian 1 bulan aja palingan ya. Kayak gitu mondar mandir yang ke toko-toko mana. Sampai akhirnya itu mami masuk ke pasar-pasar. Sempat ke pasar-pasar juga mami? Pasar-pasar. Langsung ke pasar-pasar. Itu sebenarnya kalau misalnya mami lagi ngampus, sepatunya tingginya segini, rambutnya tuh ya, pokoknya stay ready, gaya gaul gitu ya kan. Kalau bisa dibilang tuh anak gaul lah pada zamannya gitu. Dulu anak gaul nggak? Jadi teman-teman itu lihatnya taunya mami itu gaul. Iya. Gengsi lah kok. Jadi malu gitu, malu soalnya di mata orang kayak gitu kan. Waktu itu masih ada rasa gengsi gitu kan. Di mata orang waktu itu gimana gitu. Terus akhirnya masuk ke pasar-pasar. Sampai di pasar kita yang ngomongnya harus sesuai kan dengan keadaan pasarnya. Mereka itu bahasanya gimana kita pun ikutin. Terus disitulah belajar caranya untuk kayak cara menawarkan barang lah, gimana tata krama kita, adab kita bicara sama orang yang sebelumnya itu belum pernah kami lakukan sebelumnya gitu. Jadi waktu dulu pernah juga sih punya toko ponsel, tapi kan kita cuma diam aja orang yang datang. Jadi mami sebelum Famis ada buka usaha nih? Pernah juga. Jadi dulu kan nunggu orang datang. Kalau ini kan kita nawarin lebih susah loh, lebih berat. Akhirnya masuk ke pasar-pasar sampai mami tahu di mana aja pasar yang mami sebelumnya aja ke pasar tuh nggak pernah gitu. Wah ternyata di dalam pasarnya yang jualan ikan-ikan ternyata juga ada toko-toko jualan baju-baju, jualan ini. Waktu itu gua nggak tahu ada jualan kayak gitu, taunya cuma ke mall kemana gitu kan. Akhirnya ya udah terus kenal kan, kasih kartu nama kayak gitu. Mami punya cetak dong kartu nama ya kan, padahal tokonya nggak ada say. Jadi kasih nomor, silakan mau order apa. Kalau mau pokoknya harga bersaing aja, pokoknya harga berapa orang bisa mami bisa. Jadi dari dulu prinsipnya kenapa orang bisa aku nggak bisa, harus bisa meskipun kecil, jadi nggak apa-apa ya kan, harus kecil dulu ya. Jadi jangan pikirkan untungnya dulu, misalnya untungnya cuma 2.000, 3.000 nggak mau lah jualan capek. Oh jangan salah, 2.000 terjual, 2.000 untung, kalau 1.000 yang terjual satu hari kan ya lumayan ya. Jadi mami tuh nggak pernah dari awal memikirin untungnya, tapi begitu dapat untungnya, wow alhamdulillah gitu. Oh ternyata gini. Jadi nggak usah muluk-muluk dulu di awal, karena kebanyakan orang kalau misalnya mami buka lowongan kerja, pertanyaan pertama gajinya berapa. Nah itu sebenarnya ya beda orang sih ya, beda orang. Kalau kami tuh nggak mau nanya itu dulu. Jadi kita nggak usah ekspektasi tinggi dulu, biar kita itu bersyukur puas dan gitulah ya guys. Ada bangganya juga. Kalau ekspektasi terlalu tinggi, dapatnya nggak sesuai, karena kita males, nggak jadi, batal, karena mikirnya terlalu gede gitu. Jadi jalannya pada akhirnya saya buka lah, mami bilang sama orang tua mami waktu itu, kita buka aja ya toko, hijab. Nah jadi langsung nih tanpa ada tahu babi-bu terlalu banyak cerita. Jadi mami itu nggak ada banyak harus gini dulu, harus ini dulu, mikirin untungnya dulu, mikirin modalnya dulu, enggak. Begitu uangnya udah mulai terkumpul, kita mulai buka nih toko. Kebetulan ada mama ya, mamanya mami gitu ya. Jadi dia punya ruko kosong, kita pakailah, kita sekat. Jadi ruko itu kan panjang ya ke belakang, kita sekat cuman 1,5 kotak aja, 1,5 itulah ya. Pokoknya kecil aja, masih pakai kayu-kayu waktu itu, masih ada foto-fotonya zaman dulu, masih pakai kayu. Alhamdulillah waktu itu bukannya sekitar bulan Mei lah ya. 1 bulan setelah itu kalau nggak salah langsung bulan puasa. Jadi langsung secara kan jualan baju, jualan hijab segala macam. Kalau bulan puasa kan agak meledak-ledak gitu. Awalnya mulainya Famis ini bukan Famis hijab. Jadi apa sih nggak tahu mami? ya? Oh nggak tahu. Jadi awal mulainya
tahu kan, itu Aulia itu nama adik mami. Oh, nama Kak Silvi, Kak Ya, Silvi. Kak Silvi Aulia, jadi kan karena waktu itu kan masih bukannya ini rukonya mama kayak gitu-gitu ya, jadi masih adalah modalnya mama juga di situ waktu itu, tapi tanpa campur tangan orang tua. Kalau mama bilang ya ini modal nanti balikin lagi ya, nah kayak gitu, kayak gitu kan. Jadi ya udah, jadi mami waktu itu barengan sama mama juga kita di situ, kami belusukan ke pasar-pasar. Waktu itu kan yang terkenalnya toko-toko hijab itu kan yang di Pasar Ramayana, Oh iya. Pasar Sukaramaya. Jadi yang Aulia di luar ini siapa sih anda gitu. Jadi masih kecil, barangnya juga dikit dari kayu-kayu pajangannya, barangnya cuma sedikit banget lah pokoknya des, gitu dikit banget. Jadi mami untuk promosinya ganti nama, cetak selebaran, pokoknya segala modelnya mami coba. Iklan di koran coba. Pernah Masuk juga koran pernah. Pernah. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kami ke daerah sampai akhirnya pernah satu momen namanya kita modalnya masih kecil-kecil ya. Satu momen barang itu sisa banyak banget, nggak laku-laku. Ada beberapa produk itu nggak laku. Ini gimana ya caranya? Jadi akhirnya kami waktu itu ingat banget sama opa. Kami berdua. Kalau opa ini papa mami ya. Almarhum meninggal ya. Jadi kami pergi sama opa pergi ke pasar waktu itu air tiris. Lihat aja, kita coba buka lapak yang pakai kayu-kayu itu loh des. Kita izin, kita taruh barangnya di atas kayu-kayunya yang kita sewa waktu itu kalau nggak salah 5.000 rupiah ya. Jadi opa itu selalu mendukung. Jadi dia mikir anaknya yang biasa gaul-gaul tiba-tiba mau kerja itu dia senang gitu. Jadi dia dukung, ayo kita pergi ke sana apa gitu. Jadi opa temenin, kakak tuh sampai yang kayak 20.000. Terus kakak mikir, ini kalau teman aku lihat gimana ya? Ramai banget, heran sih. Kan banyak juga waktu itu ada toko-toko, ada lapak-lapak juga ya kan. Tiba-tiba kita baru buka hari itu ramai banget, orang-orang pada lihat gitu loh. Terus alhamdulillah laris ya, tapi mami capek karena jauh kan, jauh susah harus teriak-teriak. Terus tapi yang penting udah, oh barang ini akhirnya laku ya udah. Yang penting udah dapat cara untuk kalau ada barang yang kan namanya dagang ini nggak semua untung ya. Iya. Jadi nggak semua untung, ada buntungnya juga kan. Nah pas begitu buntung jangan patah semangat. Jangan down lah ya. Jangan down, jangan langsung udahlah berhenti lah. 14 mami putuskan untuk buka cabang Baca bang nih. di Harapan Raya yang tadinya ini kan masih ada lengketnya sama orang tua ya. Yang mami nggak mau, mami maunya jadi anak itu jangan sampai membebani, jangan sampai menyusahkan. Jadi begitu mami buka cabang, mami bilang sama oma ini buat oma aja. Kan dana-dananya dari oma juga pada awalnya, ya kan ini buat oma aja, buat abang aja. Nah, mami aja yang buka sendiri, buka di Harapan Raya. Waktu itu namanya masih Aulia. Nah 2016 baru tuh ganti nama, jadi Famis Hijab. Karena jadilah Famis Hijab. Iya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Nah mami, Famis Hijab ini kan ada 4 cabang ya kan. Siapa sih yang berperan supaya jadi 4 cabang tuh siapa? Perasaan tadi nggak ada pertanyaan itu? Ada, Desi yang nanya. Siapa sih yang berperan biar jadi Famis tuh 4 cabang kayak gini gitu loh Ya. Yang jelas pertama tentu orang tua mami ya, orang tua yang awalnya benar-benar dukung. Jadi tipikal mami itu apa sih dari kecil nggak suka minta-minta. Jadi begitu misalnya mami pengen apa, orang tua itu dukung, nggak mau ya pastinya mendoakan lah ya, apalagi oma, opa, bagaimanapun yang terjadi pasti doa orang itu loh des yang benar-benar dijabah. benar-benar ini kan ya. Orang pertama tentu tadi yang kita bilang Sezaki Hijab, karena dia yang pertama kali kasih. Terus di luar itu yang jelas keluarga ya. Nah banget itu siapa coba? Pastinya Bapak Hafiz lagi. Dia udah tahu ya.
berperan. Kalau Mami bilang ya, Kenapa gitu? karena kita buka yang di Harapan Raya juga letak dukungannya. Ayah bilang, ayo Mami bikin sendiri aja gitu kan. Jadi kita benar-benar yang kita aja. Ya, satu. Terus alhamdulillahnya punya suami yang benar-benar sayang ya, sayang sama keluarga. Sayang, yang artian sayang ini bukan cuma sayang, tapi benar-benar kayak menjaga, benar tidak pernah membuat Mami itu apa ya Des? Jadi kepikiran. Ya pikiran misalnya kayak Bikin Mami down malah. yang Tapi tidak iya. fokus karena sibuk mikirin masalah itu sampai detik ini alhamdulillah itu yang paling benar-benar kayak Suatu anugerah. anugerah, Iya. gitu. Jadi benar-benar kalau Mami bilangnya sih beruntung. Beruntung, Ya. iya. Beruntung. Dan pada akhirnya setelah kita jalani, jadi ayah itu kan kerja, kerja, jadi nggak bareng sama Mami. Jadi ayah selalu support. Mami dagang, karena emang dari awalnya itu memang nggak pernah kerja gitu loh. Jadi ayah itu kerja waktu itu di satu perusahaan BUMN, ya bagus lah ya, bagus banget malah. Jadi ayah itu kerja di situ, Mami di sini, dan padahal kita itu LDRan, Oh iya, LDRan, ya. Relationship. Baik sekali seminggu. Iya. Nah di sini yang Mami bilang itu penting banget perannya seorang suami Mami waktu itu, karena meskipun kami jauh, ayah itu nggak pernah bikin Mami itu stres, Nggak neko-neko. nggak pernah. Jadi keluarga nomor satu. Alhamdulillah. Jadi nggak, pikiran Mami nggak bercabang-cabang, itu dulu yang penting. Jadi sebelum kita memulai sesuatu, kita tuh harus enak dulu dari dalam. Iya. Dari dalam kita tuh harus bahagia dulu, Bahagia. senang dulu. Gitu. Jadi menurut Mami ya, bahagia itu kan kita yang ciptakan. Nah, kami berdua menciptakan kebahagiaan kami sendiri dulu kayak gitu. Nggak bikin pasangan kita masing-masingnya stres, pusing. Hati-hati yang memilih lelaki ya Mami. Jangan lupa, bukan cuma hati-hati memilih laki-laki, kita harus pantaskan diri dulu supaya ketemunya juga yang Baik. Baik. Kalau kitanya nggak baik gimana mau nemu Iya. yang baik ya kan? Nah, Misalnya betul Mami. ya kan kita ada misalnya kita juga ada pengalaman gitu kan, misalnya kitanya nggak baik pasti nanti ini juga. Jadi jangan orang dulu yang dituntut, tapi kita dulu bagusin, makanya kita akan dapatkan juga. Jadi pada akhirnya Kamis ini Mami rasakan mulai berkembangnya itu adalah semenjak ayah memutuskan untuk resign dari kantornya. Jadi semenjak itu, karena Mami kan anak bayi jadi agak suka kadang-kadang blank, kadang-kadang bener-bener nggak bisa ke toko sama sekali. Kalau saya lagi hamil itu Desi tahu kan, itu selalu rawat inap, jadi benar-benar tokonya benar-benar lepas aja gitu kan. Nah akhirnya ayah mulai resign. Itu lama ya, 1 tahun kita untuk mikirin itu aja, karena basicnya ayah itu kantoran gitu. Jadi sampai akhirnya kita sepakat berdua apapun yang terjadi, kan takutnya kalau seorang kantoran kalau resign kalau terjadi apa-apa itu gimana gitu kan. Akhirnya kita putuskan apapun yang terjadi nanti, mau susah mau, karena dagang ini kan gak hanya senangnya aja loh, susahnya banyak ya kan, senangnya ada, susahnya juga ada kan. Jadi nanti akhirnya kita memutuskan untuk itu. Menurut Mami, semenjak adanya ayah bersama itu mulai signifikan gitu, meningkat. Belum sampai pada taraf yang sukses, berhasil segala macam, Mami masih bilang belum ya. Tapi untuk di saat ini alhamdulillah bersyukur sekali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Jadi Mami, beberapa pertanyaan tadi Desi ngambilnya lewat via DM Mami. Tuh, ini dia ya Mami ya. Ya, nah, banyak banget yang nanya. Terima kasih ya kakak-kakak yang sudah mau bertanya. Nah, Desi lanjut pertanyaannya lewat kolom komentar. Oke. Jadi Mami banyak pertanyaan untuk Mami sebenarnya. Mau tanya
nih Mami, boleh dijawab dong Mami, gimana cara saya bisa sukses jualan seperti Mami? Dan harusnya saya yang baru mulai dari nol nih harus bagaimana untuk memulai karir tersebut? Apakah harus punya budget yang banyak? Apa harus posting-posting dulu? Apa harus cari toko atau tempat belanja grosir dulu? Soalnya kalau di tempat saya ini, kalau baju mahalan dikit pasti susah kali lakunya. Terima kasih Mami, semoga jawaban Mami bisa menjadi inspirasi untuk saya. Oke. Jadi ini juga salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanya. Jadi Mami dari dulu ini pada nanya kayak gitu ya. Jadi kalau Mami, saran dari Mami, kamu mulai aja, terserah mau mulai dari mana. Jadi menurut Mami langsung aja. Kata yang gagal untuk memulai, karena kebanyakan untuk terlalu mau mana dulu ya, mau bagaimana dulu ya, terus harus suksesnya tuh sukses dalam artian dalam sukses seperti apa. Kalau kita mau contoh orang lain, nggak mungkin tiba-tiba langsung seperti itu gitu. Jadi pasti ada proses. Jadi kalau menurut Mami, saran dari Mami dari dulu kalau ada yang nanya itu Mami bilang mulai aja dulu, mulai aja. Kalau kamu udah mulai, kamu bakalan ketemu nanti tuh masalah-masalahnya. Udah mulai aja dulu gitu, nanti ketemu kan masalah-masalahnya. Kamu bisa cari jalan keluarnya. Oh, jadi sudah terjawab ya Kak Rita Selva. Ya, misalnya mau cari grosir dulu ya udah mulailah dengan mencari grosir dulu. Mau posting dulu, mulailah dengan mau posting dulu. Jadi sebenarnya orang itu bisa memulai dari segala macam cara, nggak harus langsung buka toko, harus posting dulu. Tapi segala cara itu bisa kalau kamu mulai. Nah, kita lanjut pertanyaannya Mami. Dari oke, di sini tadi dulu ya. Tadi ada nih. Kayaknya pertanyaannya khusus untuk ngobrol nih. Dari Kak Wahyu _Sari. Gimana cara menghadapi karyawan yang banyak tingkahnya? Siapa yang paling banyak tingkahnya? Nurul. Desi. Apa Desi sih? Jadi biasanya untuk banyak orang yang punya usaha, paling berat itu di masalah yang satu ini. Ya kan, ya Allah manja. Ciptakan dulu sistem saling butuhnya. Kita sebagai owner nggak boleh semena-mena, karena kita juga butuh banget, malah tanpa adanya karyawan itu usaha nggak akan jalan. Jadi dengan cara ya karyawannya dihargai, di segala macamin ya, segala macam yang bisa kita lakukan lah. Desi hampir 3 tahun guys. Itu kayak Mami nggak pernah bilang kok karyawan gitu, nggak pernah kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Kamu jangan polimi Gitu. Mami itu selalu ngasih solusi. Ya, kalau misalnya ada masalah Iya. Terus Mami selalu bilang kita saling butuh deh, kalau Desi nggak adanya model ya kayak gini gitu. Desi juga butuh Mami gitu, saling butuh ya kan Mami. Susah ya belit-belit di sini ngomongnya. Aduh. Itu paling penting dulu sih. Iya. Kalau misalnya gini, kalau kitanya misalnya model, misalnya nih karyawannya banyak ulah gitu kan, kita harus kasih tahu dulu. Misalnya kalau banyak ulah kita juga bisa ganti. Begitu juga dengan si karyawan, kalau misalnya kitanya nggak ini, dia juga bisa cari kerja tempat lain dan bisa aja lebih bagus gitu. Kita juga kalau misalnya dapat pengganti bisa aja lebih bagus, bisa lebih nggak bagus. Jadi kan capek ya, masih gonta-ganti mulu, itu capek banget karena ngajarinnya susah. Jadi itu sih yang paling penting pertama. Membangun chemistry. Ya, membangun rasa saling membutuhkan itu tadi gitu loh. Dan kebutuhan itu kan bukan hanya masalah uang ya, say, bukan hanya masalah gaji udah atau apa gitu ya. Kita ciptakanlah kenyamanan ya. Karena gaji besar pun kalau di tempat kerjanya kita nggak nyaman pasti bakal out juga Mami. Ya, di sini kayak itu sih prinsipnya sih. Ya kan, kayak gitu. Nih, Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ada lagi nih, ada yang tadi ya. Tadi Desi baca sekilas soalnya ada model-model gitu. Nah, assalamualaikum Mami. Pertanyaannya Mami video endorse baju yang
yang paling sering di mana ya Mi? Modelnya cantik, kocak, dan ini pertanyaan biasa lagi. Dosa. Jadi itu bukan endorse. Nah, ini dia modelnya. Jadi itu Enggak dong Mami. Apa Jadi sih? dia nih Pertanyaan? dia tuh nanya model yang cantik gitu. Gimana sih, coba lihat? Modal endorse dia. Desi kira dia puji Desi kan. pas modelnya harus dikit. Iya, iya. Mana sih? Ini. Gimana pertanyaannya? Nah, dia kakak nih nanya, dia cari model untuk endorse, bukan memuji Desi. Bukan ini loh makanya. Aduh. Baca itu santai pelan gitu. Aduh. Assalamualaikum Mami. Pertanyaannya, Mami video endorse baju yang paling sering di mana ya Mi? Video endorse baju yang paling sering di mana ya Mi? Modelnya cantik. Model bajunya atau model orangnya? Udah lah ya, pokoknya anggap aja lah kocak dan selalu happy birthday lo dong. Enggak dong, dia tuh cari model Mami yang kocak, yang happy untuk baju endorse dia mau endorse gitu gak sih? Salah di sini emang. Di sini suka baper. Dia kalau udah salah yang kayak gitu kan baper. Padahal salah sangka. Ya, coba Nurul baca dulu Nurul. Sini Nurul. Nurul, Masuk ke Nurul. sini Nurul. Coba Nurul. Emang. Ini dia kepala toko Markoyan. Duduk sini, duduk lah. Jadi semenjak adanya Nurul, Markoyan jadi mantap. kembang Iya. Thank you Nurul. Dia baper Nurul seperti biasa. Coba Nurul kita dulu pertanyaan dari kakak Tuoti 84. Assalamualaikum Mami, pertanyaannya Mami video endorse baju yang paling sering di mana ya Mi? Modelnya cantik, kocak dan selalu happy. Itu pasti karena juragannya baik hati. Dia itu mau muji kamu loh Des. Itu nanya kayak dia tuh mau cari model yang kayak mutu di mana? Ada di jual lagi di sisa lagi. Tunggu Mama Desi cetak dulu. Ya kan? Dia langsung datang. Oh, gitu. Terus bayangkan betapa menderitanya hidup Mami menghadapi model yang baper sebiji ini. Tapi Mami sayang sama Desi guys. Jadi setiap hari tuh Mami Desi desong. Capek Desi guys. Desi sini dulu. Gitu. Aduh. Jadi untuk tadi Pertanyaannya ya udah ya kan udah. Yes, ya. Jadi Kak memang gak ada yang kayak Desi the one and only Kak. Oke? Jadi kalau Mami bilang untung-untungan sih jumpa dengan kan nggak mungkin Mami karyawannya semua oke dong ya kan. Jadi dulu untung-untungan jumpa dengan misalkan orang ini oke. Biasanya Mami lihat kepribadiannya dan Desi gak langsung bagus juga kan Mami? biasanya yang nggak bagus itu jangan langsung nikah. Jadi kita kan beda orang beda kepandaian ya. Si Anu pandainya di apa, si Anu pandainya di mana. Jadi kalau bisa kitanya aja pintar menempatkan sesuai dengan kepandaian mereka gitu. Kalian kalau misalnya Nurul disuruh jadi model belum tentu bisa. Desi disuruh jadi kayak Kepala Nurul toko juga belum tentu bisa. bisa. Jadi biasanya masalahnya dengan karyawan salah penempatan jadinya salah serba salah. Atau Misalnya kita suruh dia jadi apa gitu ya kan, kamu jadi ini ya, jadi bagian penjualan ya, padahal dianya itu gak pandai. nggak begitu apa sih, nggak begitu bisa sosialisasi Sosialisasi. gitu loh. Jadi kita suruh bagaimanapun juga kita maksain diri kita untuk dia harus jago di penjualan. Kalau misalnya memang bukan tipikal dia, Ya gak bisa. berarti kita udah salah orang. Silakan pindahkan dia ke tempat yang lain kalau dia memang punya. Kalau bagi Mami yang penting itu satu sih, nggak perlu pintar, maksudnya pintar dalam ini ya, nggak perlu jago banget gitu, nggak perlu. Tapi yang penting etika dia bagus. Misalnya ya segala macam dari dalam diri dia itu bagus, kayak kejujuran dan segala macam dia itu bagus menurut Mami. Kalau bisa Mami pertahankan. Kalau misalnya dia nggak bisa di sini, cobakan di sana. Nggak bisa di sini, cobakan di sana. Dia sudah mencoba Apalagi semua seperti Desi, dicobakan di mana-mana itu bisa. Iya. Jadi ya beruntung Mami lah mungkin. Gitu Desi ya. sudah merasakan guys nih. Jadi Desi mulai dari kasir ya, Des. Enggak, Dari salah. karyawan kontrak. Karyawan kontrak, karyawan sementara lah ya Iya. kan. Jadi
selama jadi karyawan sementara yang hanya kita pakai untuk sementara aja di bulan puasa gitu guys ya. Desi ini menunjukkan dirinya tuh bagus. Jadi begitu mami butuh karyawan baru, tentu langsung terpikirnya tuh, oh itu anak yang kemarin dia bagus loh. Jadi kita telepon dia lagi dan dia mau lagi gitu. Di kasir. Terus dioper ke bagian gudang juga. Jadi admin gudang. Jadi admin gudang. Pembukuan juga Nggak pernah ada admin gudang jadi admin gudang. Baiklah. Karena dia itu mami nilainya tuh bagus banget, etika segala macam dia itu best lah. Ya berbicara dengan orang, adabnya bagus banget. Desi ini begitu mami butuh sesuatu, Desi itu bisa dan selalu bisa diandalkan gitu. Des, mami lagi butuh orang untuk ini. Mami diteropong kayaknya Desi. Dia pernah serba bisa selesai. Disuruh jadi pembukuan juga bisa. Pernah jadi kepala juga kan, juga bisa. Setahun. Jadi fotografer pernah juga kan, bisa. Gitu. Jadi model bisa gitu. Jadi serba bisa memang yang sebiji ini. Gitu saya gitu. Karena mungkin makanya kalau kamu berani tunjukin untuk misalnya ya teman-teman yang lagi mau cari kerja, kamu kalau bisa kasih tunjuk dulu nilai plus kita itu bukan hanya tentang bisa kerja gitu loh, tapi kamu kalau misalnya punya adab dan etika yang bagus, insya Allah kamu tuh benar-benar bisa dipakai banget. Apalagi kalau kamu itu nggak hitung-hitungan ya. Kayak Desi disuruh ini, nggak ada pernah kayak ngeluh gitu. Padahal dikasih kerjaan lebih berat, mungkin gajinya tetap sama, dia nggak ngeluh. Dikasih ini masih kecil, dia nggak ngeluh kayak gitu. Jadi nggak hitung-hitungan. Tapi balik ke Desi tuh kayak alhamdulillah sih, karena Desi yaudah deh kerja ini dulu ikhlas, alhamdulillah Karena begitu kita melihat dianya tulus, kita juga pastinya nggak hitung-hitungan ya. Berbeda dengan misalnya ada yang hitung-hitungan. Biasanya sifat manusia itu saling membalas. Misalnya kita dihitung-hitungin, kita biasanya ngitung-ngitung juga. Jadi suka berbalik. Jadi kalau kamu mau diperlakukan seperti apa, lakukan dulu yang terbaik biar kita ya begitulah ya kan, saling. Karena namanya manusia pasti harusnya saling. Nggak bisa terus-terusan memberi tapi nggak menerima, itu nggak mungkin bisa. Mungkin ada yang bisa sih, tapi bukan kami. Garing. Siapa yang kita kasih hadiah dari pertanyaan-pertanyaan Desi tadi? Desi pilih satu yang kan kita tadi mau kasih hadiah loh. Oh iya, yang kakak muji Desi lah. Jadi Desi sempat salah paham dan akhirnya Dia emang gampang salah paham sih orangnya. Jadi kalau misalnya jadi kalau punya pacar Desi nonton di sini, beginilah orangnya susah untuk dimengerti. Ya susah Allah. memahami guys. Jadi, Dan betul. terima kasih Mami sudah memahami Desi 3 tahun ini. Yang pemenangnya adalah Kak Tuti 84. Itu yang nanyain apa? Yang nanya ini sih. Dari semua pertanyaan yang kakak ceritakan tadi itu siapa Merintis. berperan? Siapa yang Iya, berperan? Bang, berperan. Termasuk nih salah satu yang berperan. Karena dia suka kasih mami ide-ide gitu. Mami kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk, kita bikin ini yuk gitu. Nah ini juga termasuk sangat berperan dan semua karyawan tentunya berperan ya. Tanpa ada Nurul. Gak ada. Seperti ada Nurul. Tanpa ada Kak Nanat. Ya. Pembukuan zong. Gak gajian guys. Jadi itulah sebenarnya yang paling ya ada ayah, ada siapa. Tentunya ada karyawan yang loyal, karyawan yang selama ini tetap bertahan, mau dalam susah, mau kita lagi susah banget, lagi payah, lagi naik, misalnya lagi bagus, lagi turun, lagi bagus, tetap bertahan, tetap percaya kepada Famis gitu. Dan tentunya kepada siapa lagi? Kepada pelanggan semua. Tanpa adanya semua orang-orang ini, pelanggan kita, karyawan kita, keluarga kita, teman-teman, dan semua itu pastinya nggak mungkin terjadi. Thank you very much. I love you very much. Jadi mudah-mudahan semua yang kita usahakan, mulai dari yang dulu dari masih
Aulia, masih yang dulu pernah jual pakai mobil gitu ya kan. Terus sampai ke saat ini semua yang udah memberikan kebaikan-kebaikan, terima kasih ya. Makasih kakak Semoga saya. berbalik lagi kepada kita semua. Terima kasih atas segala doa-doanya yang sering banget doain Fami, semoga begini, semoga sukses. Dan insya Allah doa-doa yang baik akan kembali Ke diri kita. ke diri kita yang Hati-hati, jangan doa jajan, nanti jadi bumerang buat kita. Baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah. Dadah. Tunggu podcast kita di part 2. Kita bisa aja loh wawancara ke siapa-siapa gitu kan. Iya. Nanti Sazaki selanjutnya nggak sih? Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And